Teman-temanku semua, sudah lama kita tidak membahas beberapa emiten, membahas request-request teman-teman yang ada di grup. Pada kesempatan kali ini, sambil menemani hari weekend kalian, saya akan mengajak kalian untuk menganalisa beberapa emiten yang di-request. Oke, pada video yang pertama kita akan menganalisa Adaro, Antam sampai dengan Toba. Langsung saja. Ada Adaro, dia terkoreksi 0,28% di harga 17.55. Oke, kita coba cek. Adaro secara technical daily closingannya dia kurang menarik ya teman-teman. Kurang oke, maka harap berhati-hati. Namun MACD dan RSI-nya dia sudah kecil resikonya, sudah kecil. Jika melihat dari technical weekly ini agak kurang menarik untuk Adaro. Ada potensi lanjut turun kembali, ya target turun terdekat dia bisa ke 1700, apesnya bisa ke 1650 sampai 1600. Jika melihat dari MACD dan RSI Adaro, secara technical weekly dia pun kurang menarik ya. Namun ada satu harapan buat holder Adaro, dia itu sudah membuat sekitar 5 candle merah, maka Adaro ada potensi membuat satu candle hijau pada closing weekly atau pada closingan hari Jumat besok ya. Ada potensi dia membuat candle hijau agar si Adaro ini masih tetap sehat sahamnya. Kalau dia lanjut candle merah, maka sudah pasti teknikalnya pun akan rusak dan semakin rusak. Seperti itu untuk Adaro. Lanjut ada Antam, dia terkoreksi 3,85% di harga 3.000 untuk Antam. Antam masih banyak yang suka. Antam secara technical daily dia oke. Dia masih ketahan di garis warna ungu, dia ada garis di 3044 ya. Namun sayang dia closing di bawah garis warna ungu, maka dia ada potensi lanjut turun atau lanjut koreksi dulu ke harga 2.900-an sampai 2.800. Itu target penurunan dari Antam kalau melihat dari technical daily. Namun jika melihat dari technical weekly-nya Antam, ini dia mantul ya. Terlihat dia mantul di garis warna oranye. Mantul dia. Kalau dari weekly memang dia agak beresiko ya teman-teman. MACD dan RSI-nya pun dia sedikit beresiko. Oh, bukan sedikit. Ini malah sangat-sangat beresiko. Secara technical daily pun MACD dan RSI-nya pun beresiko, maka harap berhati-hati untuk Antam. Kalau saya lihat di sini dia ada potensi lanjut turun dulu ke harga 2.900 sampai 3.000. 2.900 sampai 2.800, mohon maaf ya. Kalau dia kok jebol garis warna biru ini, maka turunnya itu bisa dalam ya teman-teman. Harap berhati-hati untuk Antam. Apakah sekarang sudah saatnya untuk koreksi dalam? Bisa saja, karena harga emas sudah terlalu tinggi menurut saya. Seperti itu. Lanjut ada Bank BRI, dia terkoreksi 0,27% di harga 3670. Untuk Bank BRI ya. Bank BRI 3670. Oke, untuk Bank BRI dia ada potensi lanjut turun dulu. Secara MACD dan RSI dia pun kurang menarik, namun ini sudah bisa dikatakan rendah resikonya ya. Buat teman-teman yang suka Bank BRI, boleh kalian tunggu di 3.650 sampai 3.600, itu area belinya Bank BRI. Saya ulangi, kalian masuk di garis atau kotak yang saya buat ini 3.650 sampai 3.600, area belinya Bank BRI. Kalau melihat dari technical daily. Jika kita melihat dari technical weekly, MACD dan RSI-nya ini cukup mengerikan ya. Jadi harap berhati-hati. Kalau melihat dari weekly, dia tidak boleh jebol 3.600 atau tidak boleh closing di bawah 3.600. Apabila dia closing di bawah 3.600, maka besar kemungkinan dia bisa lanjut turun ke 3.400 sampai 3.300 untuk Bank BRI seperti itu.
kalau melihat dari technical weekly. Namun kalian boleh berharap, kalian boleh mencoba di 3650 sampai 3600 itu kalian coba membeli dengan harapan dia tidak jebol 3600 ya. Semoga saja nggak jebol. Kalau di 3600 mantul kan lumayan. Itu target bisa balik ke 3700 sampai dengan 3800. Itu kan lumayan ya buat teman-teman yang suka Bank BRI saja. Kalau saya kan menghindari perbankan. Oke, lanjut ada IOTF. Ini dia jualan, di samping ada berita yang bagus ya. Jadi good news itu digunakan untuk jualan oleh IOTF. Untuk IOTF ini cukup mengerikan ya, harap berhati-hati, dia ada potensi lanjut turun kembali. Dia juga hari ini closing ARB 14%. MACD dan RSI-nya menunjukkan yang kurang menarik. Kalau melihat dari technical weekly pun sama, ini lebih mengerikan lagi karena jatuhnya itu nusuk ya teman-teman. Dia jatuhnya itu nusuk. Sebenarnya saya itu dari harga 120 sudah mewanti-wanti terhadap diri saya sendiri. Ini ada potensi di 90. Kalau saya dulu kemarin lah ya, sudah sempat berpikir juga ini ada potensi ke 90 sampai 80. Tapi entah setan apa yang membuat saya sendiri membeli IOTF. Jadi saya juga sampai sekarang masih punya barang di IOTF. Santai saja, nanti ketika dia turun akan saya average down. Santai. Walaupun secara MACD dan RSI-nya IOTF ini kurang menarik ya. Ada potensi lanjut turun ke harga 80 sampai dengan 70 apesnya ya untuk IOTF. Oke, bahaya kan? Tuh kayak gini polanya, ini ngeri. 80 lah. 80 sampai 70 untuk target IOTF. Oke. Lanjut ada KRAS, dia naik 16,30% di harga 314. Ini KRAS juga luar biasa ya. Karena dia itu kan kerasukan Danantara, maka ngeri. Untuk KRAS secara teknikal bulanan dia ada potensi lanjut naik. Ini potensi tinggi ya. Target dia ada di 350 untuk KRAS dan 75 sampai 80% KRAS akan ke sana ya. Jika melihat dari MACD dan RSI-nya KRAS, dia cukup menarik, bagus. Target dia ada di 350 jika melihat dari time frame bulanan. Kalau melihat dari time frame weekly, ini memang sudah tinggi ya. Sudah tinggi buat teman-teman yang sudah punya KRAS. Silahkan pasang trailing stop dengan SL di 300 boleh. Kalian boleh SL di 300. Kalau buat teman-teman yang belum punya barang, ini bukan waktunya untuk membeli ya. Karena secara MACD dan RSI-nya KRAS itu sudah overbought atau area yang tidak boleh dibeli. Seperti itu saja untuk KRAS, harap berhati-hati. Lanjut ada MBMA, dia menguat 3% di harga 468. MBMA. Oke, MBMA cukup oke juga ini. Bagus. MBMA ya, secara teknikal daily MACD dan RSI-nya menarik, maka dia ada potensi lanjut naik kembali. Ada potensi dia lanjut naik ke harga 480 sampai 490 ke garis warna hitam. Itu target kenaikan dari MBMA. Kuncinya adalah dia tidak boleh jebol 450. Itu kunci dari MBMA ya. Kalau dia jebol 450 maka harap dihindari. Namun jika melihat teknikal yang seperti ini, ada potensi dia lanjut naik dulu ya. Dia potensi lanjut naik dulu dengan target terdekat dia garis hitam technical weekly di harga 474. Apabila dia jebol 474 maka besar kemungkinan berpotensi ke 480 sampai 490. Secara technical weekly, MACD dan RSI-nya menarik. Oke, seperti itu. Lanjut ada PTMP. Ini cukup luar biasa juga. Saya melihat perkembangan PTMP ya. Bandarnya itu luar biasa, dia sabar akumulasi dari harga
di bawah 60 ini, bahkan sempat ke 51 juga dia. Luar biasa akumulasi yang cukup lama dan digoreng ya, 1 mingguan ini dia digoreng gila-gilaan. Kalau melihat dari technical weekly, memang PTMP sudah sangat-sangat dipucuk dan tidak disarankan untuk dibeli ya teman-teman. Walaupun dia masih punya target ke 124, 125, dan pada hari ini dia sempat nyentuh ke harga 123. Sayangnya dia nggak jebol 124. Hati-hati buat teman-teman yang punya PTMP, lebih baik disarankan untuk take profit atau pasang ketat stop loss ya, karena dia membuat gap dari harga 109 sampai dengan 100 itu cukup jauh, sekitar 10%-an, maka harap berhati-hati. Dan jika melihat dari technical daily pun, MACD plus RSI nya sudah masuk area yang berbahaya, tidak disarankan untuk dibeli ya. Ini support terdekat dia ada di 112 110, itu target, bukan target ya, support terdekat PTMP 112 sampai 110. Support yang kedua ada di 107, dan jika jebol semua support tersebut, maka besar kemungkinan dia akan lanjut turun ke harga 100 sampai dengan 90. Harap berhati-hati ya. Karena apa? Technical weekly-nya dia punya gap. Ini nih, hati-hati. Itu saja sih untuk PTMP. Buat yang belum punya barang, ini bukan saatnya kalian membeli ya. Dan jika kita melihat dari broksumnya PTMP, ini the big retail ya, broker retail terbesar itu ngumpul semua sebagai top buyer. Ada XL, Sobat Los, ada PD, itu iPod, terus ada XC juga, Ajaib Sekuritas. Itu tiga sekuritas retail yang terbesar ya menurut saya, geng. Kalau salah mohon maaf. Ini 3 sekuritas retail terbesar, dia itu top buyer semua. Jadi harap berhati-hati, retailnya udah banyak yang masuk, ada potensi dia diturunkan dulu harganya ya. Target penurunan terdekat dia ke 112 sampai 110. Apabila dia jebol maka ada potensi ke 107 106, dan jika jebol 107 106 maka berpotensi turun ke harga 100 sampai dengan 90 untuk PTMP seperti itu. Lanjut ada Toba. Dia closing di harga 820, menguat 7% ya. 7% ini cukup luar biasa untuk Toba. Dia closing di atas garis warna hitam, maka ada potensi dia lanjut naik ke harga 855 sampai dengan 900-an lagi untuk Toba. Namun yang perlu kalian perhatikan di sini adalah MACD dan RSI-nya Toba cukup berbahaya, cukup beresiko. Itu secara technical weekly. Kalau jika melihat dari technical daily-nya Toba, ini memang cukup menarik ya. Ada satu ayunan, ada satu tren pembalikan arah atau rebound on bullish trend ini namanya. Oke, dan ini cukup bagus untuk Toba. MACD dan RSI-nya pun menarik ya. Wow, cakep juga. Kuncinya Toba itu tidak boleh jebol 800. Kuncinya tidak boleh jebol 800. Apabila dia jebol 800 maka ada potensi turun ke harga 770. Dan jika dia jebol 770 atau garis warna kuning, dia turunnya bisa dalam, bisa ke harga 700-an sampai dengan apesnya ini bisa ke 600-an atau 550. Itu hati-hati. Jadi kuncinya itu dia tidak boleh jebol 800 dan tidak boleh jebol 770 untuk Toba. Jika melihat dari technical daily dan weekly, kita sudah sama-sama melihat dia itu masih punya potensi ke 850 sampai dengan 900. Itu untuk target Toba selama 1 minggu ke depan. Apabila dia jebol 900 maka besar kemungkinan dia lanjut naik ke harga 950 sampai dengan 1000 untuk Toba seperti itu. Oke.
Sampai jumpa di video kedua. Bye bye.